Bang Aziz, nanggapin judulnya atau memberikan masukan dan pandangan kita lebih luas sebagai yang teraktual sekarang kasus ini wakil kita. Nah, kita dan saya kan boleh Golkar. Silakan Bang Aziz. Ya, pertama ini urut rembuk aja nih Pak. Kita urut rembuk dalam forum silaturahmi berada persaudaraan kalau berada grup ini kalau dimaknai secara dalam itu kita harus benar-benar memaknai nih kalau Berada grup, bukan kami namanya. ganti berada grup itu udah sangat dalam artinya kalau kita bisa memaknai. Ya mudah-mudahan benar-benar kita bisa memaknai itu, tidak saling serang, tidak saling mengumpat, tidak saling berfitnah di antara itu. Karena kalau kita lihat dari paparan ini tadi semua itu memang untuk kita temui di zaman seperti ini susah. Dengan aneka ragam bentuk dan karakteristik yang sudah bercampur baur. Contoh yang paling akurat misalnya yang terjadi di isu di Palembang dan isu di Lampung. Dan itu bukan hanya di daerah Sumatera saja, di Kalimantan, di Papua itu banyak. Seperti yang terungkap dalam beberapa media pada terakhir itu bahwa ada korban itu benar ada korban. Tapi korbannya tidak 30, korbannya itu 7 untuk di Palembang, kemudian 2 di Lampung. Korban real. Masalah pemenggalan itu pun juga real ada. Real itu terjadinya di Oki, Palembang. Nah kita bisa maknai kenapa kejadian itu terjadinya sebenarnya sudah lama, sudah 2 tahun. Terakhir kejadian itu terjadi tanggal 21 April 2011. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu. Yang menjadi problem kita kenapa ini baru terungkap, kemudian baru menjadi perhatian begitu besar sampai-sampai pemerintah menutup tim TPN. Berarti selama ini kemana ya? Kan itu harus kita harus waspadai dan segala macamnya. Nah, tinggal bagaimana kita di dalam forum forum persaudaraan ini melihat dengan tema yang kita bahas pada siang dan sore hari ini, apakah bisa menggugah kita melakukan suatu perubahan, khususnya teman-teman yang tadi disampaikan dalam politik ini adalah berlomba untuk penyelenggaraan negara yang secara konsisten, transparan dan baik dan bermakna bagi kita semua. Yang menjadi problem sekarang kan kadang-kadang penyelenggara negara itu berguna hanya untuk kelompok dia, tidak berguna bagi masyarakat, tidak berguna bagi kelompok-kelompok yang lain. Nah, saya ingin menyisir ini pandangan tentang parliamentary threshold, Pak. Nah, beranjak. Kenapa pada saat gagasan tentang parliamentary threshold itu harus 5% atau harus 4% atau 3%? Karena parliamentary threshold ini akan berdampak kepada jumlah fraksi nanti akhir-akhirnya. Kita bisa bayangkan sekarang kalau di DPR ini dengan era demokrasi tadi ini, kalau satu putaran itu bisa 9 orang juru bicaranya. Kalau satu orang itu makan waktu 5 menit, itu udah paling bagus. Paling kecil itu 15 sampai 20 menit. Sehingga kalau dia satu putaran kali 20 menit, 9 kali 2 udah 180. Berarti udah makan waktu 2 jam untuk pembahasan satu item gitu. Nah, pertimbangan kami itu di samping untuk memperkecil dan membuat suatu efisien dan efektif itu berdaya guna yang maksimal, juga kita bagaimana jangan berpolitik itu, berpartai itu hanya untuk karena tidak bisa berkompetisi secara cerdas, kita membuat sempalan-sempalan baru. Maksudnya Nasdem? Ya enggak lah, bukan. Jadi suatu saat kan kita harus mengacu kepada sistem yang efisien dan efektif. Kalau menurut saya ada pandangan. Seperti ya namanya orang bertanding, orang demokrasi pasti ada kalahnya. Kalau namanya demokrasi tidak ada dalam bertanding, tidak ada yang kalah, yang tidak menang, ya jangan bertanding. Tidak berkompetisi. Tadi disampaikan oleh budaya Pak Ibrahim bahwa bagaimana orang yang cerdas itu beriman
kemudian jujur, berintegritas, dan mampu meyakinkan kebenaran serta silaturahmi. Kan gitu. Saya ini jauh-jauh baru datang dari luar kota di Flor, karena silaturahmi persaudaraan saya datang. Kalau dibilang capek juga gitu. Nah, tapi kita maknai pada topik pada siang hari ini, yang saya ingin capai itu dengan berembuk ini, apa wekot yang akan kita capai, sehingga persaudaraan ini tidak hanya kumpul tiap 2 minggu ya Bang ya. Tiap 2 minggu akhirnya beda topik, tapi tidak ada stepping up-nya kita. Langkah maju kita. Langkah maju pertama lu datang sini 10 tahun. Oh iya. Nah yang kedua, rangka realitas berimplikasi positif bagi masyarakat dan bagi kita. Karena kalau bagi masyarakat itu baik, pasti bagi kita baik. Kan gitu. Sebagai contoh lah, kita di depan mata kita tiap hari, bulan ini galian pipa PAM, air minum. Bulan depan galian listrik. Ya kan? Bulan ketiga besok lagi galian lain lagi. Bermacam-macam. Gorong-gorong. Kenapa tidak kita bikin sih? Nah ini yang mungkin perlu kita gagas. Nah kuncinya bagaimana forum ini, tentunya Bang Bursa ini karena sudah berkoalisi dengan Pak nanti gitu. Bagaimana nanti memilih pemimpin itu yang benar-benar cerdas. Cerdas kan? cerdas untuk kita semua. Nah ini urut berembuk ya Prof. Tapi Jadi program pertama tadi tuh Bang, penggalian 1 paket. satu paket. Ini rumah Pak Bursanya kalau di Pancoran ini sebulan bisa berapa kali gali, ganti trotoar berapa kali bahasa di blok ini. Ya. Saya paling sering lewat sini soalnya komplek kita di Kalibata ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.